Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua karunia, rahmat, nikmat, pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mungkin bisa merasakan kebahagiaan, merasakan kenikmatan, merasakan kesuksesan, keberhasilan, keselamatan, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan untuk memperbanyak pujian, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami juga tidak bosan untuk mengajak diri kami pribadi dan antum semua agar kita memperbanyak solawat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita di dunia, bahkan nanti di akhirat. Kita tidak mungkin bisa memasuki pintu surga yang Allah janjikan kecuali Rasulullah SAW yang telah Allah berikan izin untuk membukanya terlebih dahulu. Maka Allahumma sholli wassallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau dan umat beliau yang tentunya terkhusus yang senantiasa mengikuti petunjuk dan melangkah di jalan yang telah beliau tunjuki, jalan yang telah beliau ajari. Thayyib, insyaallah pada kesempatan malam hari ini dalam kurun waktu 1 jam ya, kurang lebih, atau 50 menit ke depan, kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, di bawah tema, apa tema kita pada malam hari ini? Menolak musibah gimana? Dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menolak musibah dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ingin menolak musibah, kemudian kita berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apa arahan yang bisa kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Thayyib. Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah. Siapa di sini yang pengen ditimpa sama bala? Siapa di sini yang pengen ditimpa dengan bala? Bala itu artinya apa? Musibah. Siapa di antara kita yang pengen, aku ya Allah, timpakan padaku bala, timpakan padaku musibah? Siapa? Enggak ada. Siapapun di antara kita yang hadir di sini maupun yang ada di luar sana, tidak ada satupun di antara mereka yang ingin bala itu datang menghantam hidupnya, enggak ada. Ya. Bahkan kebanyakan manusia itu khawatir. Bahkan kebanyakan manusia itu takut kalau dirinya akan tertimpa bala atau musibah. Makanya daripada itu banyak ritual-ritual apa? Tolak bala gitu. Ya. Karena kebanyakan manusia itu khawatir dirinya tertimpa bala atau musibah. Takut dirinya tertimpa bala atau musibah, maka daripada itu akan kita dapati banyak masyarakat kita di Indonesia dengan keanekaragaman mereka, juga di luar Indonesia dengan keanekaragaman mereka yang lainnya, mereka menggunakan ritual tolak bala. Nah, yang jadi masalah adalah kebanyakan cara kita dalam menolak bala itu menyelisihi aturan Allah. Itu yang jadi masalah. Kebanyakan di antara kita caranya ketika menolak bala itu masuk kategori maksiat. Contoh misal, ini hadis ini sanadnya
tidak dipermasalahkan, sanadnya bisa diterima. Akhbaroni Imran bin Husain, diriwayatkan daripada Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin halqatan. Imran bin Husain bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika perhatiannya itu tertuju pada tangan seorang laki-laki. Ya, tangan seorang laki-laki yang di tangannya itu ternyata ada gelang kuningan. Arahu qala min sufrotin. Kemudian Imran bin Husain mengira kayaknya gelang itu terbuat dari apa? Kuningan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, Waihaka ma hadhihi. Waihak itu untuk orang yang kaget. Jadi ada istilah ya, kalau melihat sesuatu yang aneh, nyeleneh, anti mainstream gitu ya, itu ucapannya apa? Waihak gitu ya. Mahadihi, apa ini gitu ya. Qol minal wahinah. Dijawab sama pemuda ini, gelang ini untuk menangkal penyakit. Berarti dia pengen nolak apa? Nolak bala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amma innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya yang sedemikian itu tidak akan memberikan apapun, tidak akan menambah maslahat apapun untukmu kecuali kelemahan. Justru pakai gini tuh malah membuatmu semakin lemah, bukan semakin kuat. Inbitha anka, lepaskan, buang gelang itu darimu. Fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Ketahuilah, seandainya engkau mati, ternyata gelang itu masih melekat di tanganmu, engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Berarti enggak selamat di dunia dan enggak selamat di akhirat. Enggak akan selamat selama-lamanya. Inilah yang jadi problem masyarakat kita. Bagaimana mereka mencoba menolak bala, tapi dengan cara yang menyelisihi syariat. Bahkan ini masuk kategori kesyirikan. Gak boleh yang kayak gini. Ya, ini masuk kategori kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika seseorang menggunakan gelang atau menggunakan tamimah, napa? Tamimah, bukan tamia loh ya. Ini tamia itu jualan ini sampean biyen ya. Bukan tamia tapi tamimah. Siapa yang menggunakan tamimah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama syirik kecil. Jadi dia misal pakai gelang, meyakini kalau gelang itu dia pakai, dia nanti kebal penyakit dengan izin Allah. Ini syirik kecil. Tapi kalau dia pakai gelang itu, berpikir bahwa gelang itulah yang menangkal dia dari penyakit, maka ini syirik besar. Jadi satu perbuatan bisa ada dua kemungkinan. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung mindset mereka masing-masing. Tapi baik ini syirik besar ataupun syirik kecil, sama-sama dosa besar. Ya, jadi banyak di antara manusia itu khawatir akan tertimpa musibah. Khawatir akan tertimpa musibah. Kemudian mereka berupaya agar bisa menolak musibah itu. Masalahnya banyak di antara mereka jatuh pada kesalahan ketika mengikhtiarkan untuk menolak bala gitu. Loh, apakah kita boleh khawatir akan terkena musibah? Loh, boleh. Yang nyuruh kita takut kan Allah.
Allah justru di surat An-Nur itu mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaknya takut, hendaknya khawatir siapa saja yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi justru Allah ini menakut-nakuti. Takutlah kamu. Siapa yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, antusibahum fitnah, akan menimpamu fitnah di dunia, au yusibahum adabun alim, atau akan menimpamu adab yang sangat pedih, di surat An-Nur di halaman yang terakhir itu. Jadi boleh, cuma caranya saja. Takut akan musibah itu boleh, cuma caranya ini loh. Sudah benar apa belum? Atau justru malah cara ini bisa mengantarkan kita pada dosa besar, kebinasaan dunia dan akhirat. Bagaimana kita dulu kecil malah seneng dengan hal-hal yang seperti ini. Jenengan dulu ketika ada tetangga beli sepeda motor atau mobil baru, kemudian disiram ambek kembang, kemudian uncal-uncal uang receh, ikut royoan napa mboten sampean? Loh, saya kita takai, ikut royoan napa mboten sampean? Loh, sampean itu ikut memeriahkan kesyirikan loh. Sampai nek mboten tobat awas sampean iki. Sing ngawas-ngawasi, sing wanti-wanti mboten kula nggih ya. Jadi enggak usah tersinggung. Sing wanti-wanti niku, sing ngawas-ngawasi niku Allah dan Nabi-Nya, hati-hati. Anda tidak boleh bangga akan hal itu. Ya. Jangan nostalgia rek loh, jangan itu. Ya, jangan. Anda enggak boleh bangga dengan hal itu kesyirikan. Bagaimana orang berpikir kalau motornya, mobilnya dimandikan dengan kembang, kemudian ada acara lempar-lempar koin, akan menolak bala, nggak kecelakaan. Nah ini repot ini. Ya, malah kita dulu sing ngikuti kancane supaya oleh duit akeh kan gitu. Ya, nah untuk bila minta nggak boleh kayak gitu. Inilah jadi masalah. Bukan masalah menolak balaknya, yang jadi masalah adalah cara dalam menolak balak. Ruwat deso itu juga maksudnya adalah tolak balak. Desone diruwat. Ruwat itu apa bahasa Indonesia ini? Diramut. Nggih, mboten semprap pula. Iya, intinya dikasihkan persembahan supaya penghuni desanya enggak ngamuk. Loh, sing penghuni desa ini kan sampean dewe, jenengan KTP ini pacet loh ngono. Terus penghuni mana yang bikin Anda takut itu? Ini repot, ruwat desa. Orang ngelarung sesajen di laut, tujuannya tolak bala. Orang naruh sesajen ke gunung sampai nunjuk juru kunci, tujuannya tolak bala. Ya, tujuannya apa? Tolak bala. Itu bukan tolak bala, itu nantang bala sampai. Ya, nantang bala itu. Ya, bukan tolak bala, justru nantang bala. Nah, sekarang ya, jika kita sudah tahu bahwa nolak bala itu sebenarnya boleh, gak ada masalah. Dan kita sudah tahu bahwa kebanyakan orang itu ketika mengupayakan, mengikhtiarkan untuk menolak bala, menolak musibah, caranya itu salah. Maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menolak balak yang benar? Ya, bagaimana cara menolak balak yang benar? Nah, 45 menit ke depan, semoga Allah berikan kemudahan untuk membahasnya satu persatu. Ya, jadi Mas, Mbak, Bapak, Ibu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, saudara-saudariku semoga selalu jaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bala itu bisa ditolak, dan itu sudah ada arahan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita mau mengupayakannya atau tidak. Tapi sebelum kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, jangan sampai salah kaprah bahwa ketika kita mengatakan tolak bala, berarti sebenarnya sejatinya yang menolak bala ini nanti siapa? Allah. Bukan kita, bukan upaya kita, bukan ikhtiar kita, bukan amalan itu. Sejatinya menolak balak siapa? Allah. Bahkan kita setiap sholat ini berdoa, Allahumma la mani'a lima a'toita. Jenengan tuh ketika baca itu mbok sesekali itu diresapi nih. Ya, ben boten kayak ritual mawon. Tapi kalau jenengan baca ritual saja,
dapat pahala, dapat. Tapi kalau diresapi itu lebih melekat dalam kehidupan Anda. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, gak ada yang bisa menolak kalau engkau sudah memberi. Allah ini kalau sudah memberi rezeki, memberi nikmat, gak ada satupun yang bisa nolak. Allah kalau sudah memberi bala, memberi musibah, juga tidak ada satupun yang bisa nolak. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada satupun yang bisa memberi kalau engkau menolaknya. Orang berupaya memberikan rezeki kemaslahatan kepada kita, kalau Allah menolak, gak akan sampai kepada kita. Orang berusaha memberikan, mendatangkan bala kepada kita, orang, jin, seton, dukun, apapun itu, mencoba memberikan bala kepada kita, tapi kalau Allah menolaknya, maka tidak akan sampai kepada kita. Mindset itu harus kita benar-benar tanam dalam di cara berpikir kita, Bapak Ibu. Nah, jika kita sudah tahu itu, maka yang kami maksud adalah bagaimana supaya Allah itu menolak bala kita. Ada enggak arahan dari Al-Quran? Ada enggak arahan dari as-sunnah terkait hal tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang pertama adalah sedekah. Apa Bapak Ibu? Sedekah. Dalam sebuah hadis, Ibu, Bapak, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tabrani atau At-Tirmidzi, ya. Dikatakan innas shadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatal su'i. Sesungguhnya sedekah itu meredamkan amarah murka Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu murkanya itu bisa redam, marahnya itu bisa redam, karena kita apa? Sedekah. Wa tadfa'u mitatas su'i, dan juga menolak su'ul khotimah, kematian yang buruk. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, ya, as-shadaqah, ya, taruddu al-bala. Sedekah itu menolak bala. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, asik kisah ini, ya. Jenengan tuh kalau teori ngantuk wis akhirnya gak fokus, ya. Kadang-kadang perlu dikasih kisah gitu. Makanya salah satu cara daripada saya ketika memberikan taklim itu adalah menyisipkan kisah, biar Anda itu mudah mengingat materi itu dengan kisah gitu. Maka daripada itu di Al-Quran ini banyak sekali pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui apa? Kisah. Karena dengan kisah itu kita ingat kisahnya, ingat pelajarannya. Tapi kalau pelajaran tok, materi tok, akhirnya kadang-kadang kita lupa. Kisahnya ini dalam kitab Uyunul Hikayat yang dirawikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ingat ya, ada Ibnul Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi, jangan salah, okay? Ada Ibnul Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Al-Jauziyah. Ini beda orangnya, ya. Jadi beda orangnya, beda generasinya, beda kitabnya, beda cara penyampaiannya, beda kekhususan kemahirannya gitu, itu beda. Ibnu Jauzi pernah membawakan sebuah riwayat dalam kitab Uyunul Hikayat. Dulu ada orang-orang di zaman Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian orang-orang ini ishtaka, ngadu
ke Nabi Shalih alaihissalam bahwa ada seorang laki-laki yang suka menzolimi mereka, usil, suka zolim sama mereka. Kemudian berkata kaumnya Nabi Shalih ini, sing demo ini dalam tanda kutip ya, ud'u alaihi. Beda ya, kalau ada ud'u lahu, ada ud'u alaihi. Kalau ud'u lahu itu doakan kebaikan untuknya. Tapi kalau ud'u alaihi itu doakan keburukan untuknya. Maka Nabi Shalih alaihissalam berkata, idhabu, wis bali oai, bahasa gini. Fakafaitumuhu, sudah cukup aku yang akan mengurusnya, akan aku doakan. Maka berdoa Nabi Shalih alaihissalam. Udah. Kemudian ternyata laki-laki ini tuh punya mata pencaharian nyari kayu di hutan. Zaman dulu boten wonten gas LPG 3 kilo yang diperuntukkan khusus orang miskin sama khusus orang yang pura-pura miskin ya. Jadi ya kalau zaman dulu nggak ada gas LPG 3 kilo, nggak ada minyak gas, mungkin zaman dulu itu nggak ada. Adanya apa? Kayu bakar. Nah, kayu bakar laris, sampai dodol kayu bakar kayak dodolan gas LPG. Nah, jadi dia nyari kayu bakar, balik, loh kok selamat. Temennya Nabi Shalih, dalam artian orang yang duduk di samping Nabi Shalih juga bingung, loh kok selamat. Budal nyantai-nyantai, aman-aman mawon, pulang juga aman-aman aja. Penasaran, Nabi Shalih dipanggil tuh laki-laki itu. Ma fa'altal yaum, hari ini apa yang kamu kerjakan? Kebaikan apa kira-kira yang kamu kerjakan hari ini? Yang mungkin spesial. Apa kata laki-laki itu? Aku punya 2 potong roti. Aku punya 2 potong roti. Karena biasa memang kalau pergi mencari kayu bakar selalu bawa bekal 2 potong memang gitu. 1 potong gak ngatasi, wetenge kuli ya, gak kuat gitu ya. Loro gitu ya kayak gitu ya. Gak tahu rotinya sebesar apa, yang gak tahu, memang kisahnya gitu ya. Kemudian di tengah jalan aku mendapati orang miskin yang kelaparan. Gak tega aku, punya 2. Padahal tiap hari makan 2, tapi karena gak tega maka 1 dibagi kepada orang miskin yang kelaparan itu. Ya, kemudian Nabi Shalih penasaran. Coba turunkan kayu bakarmu itu. Ketika kayu bakar yang dipikul itu diturunkan, ternyata di kayu bakar itu ada ular yang taringnya itu nancap ke kayu itu. Jadi kajangnya nyakot, nyakot. Mboten nyakot nek ulo niku. Nyatek sing keren bahasa Indonesia lho rek, mosok nyatek. Apa? Ya, menggigit, mematok. Nah, ngono lah. Jadi kajangnya dipatok, kajangnya digigit ular, bleset kena mana? Kayu bakar. Loh, kok pas bleset itu malu nyangkut. Nyangkut di situ. Ya, kemudian kata Nabi Shalih alaihissalam, biha tadfa anha albala. Dengan ini, dengan sebab ini, ya, sedekahmu itu maksudnya. Ya, dengan sebab sedekahmu itulah ya yang menolakkan dirimu dari apa? Bala. Ya. Jadi menghindarkanmu daripada bala. Jadi sedekah niku bisa ya menolak bala. Bener nih kok. Tinggal pengamalannya aja. Ya, tinggal pengalamannya aja. Jadi Anda perbanyak sedekah. Sedekah itu maknanya luas. Jenengan ngasih ke masjid itu sedekah. Jenengan bangun pondok pesantren niku sedekah. Bantu fakir miskin sedekah. Mengkafalahi anak yatim sedekah. Bayar utang koncone, lho temenan iki. Bayar utang koncone
Ya sedekah gitu. Wow. Nek aku gelek gak dibayar tat. Ya sedekah nek sampean ikhlasno. Ya sedekah nek sampean ikhlasno. Ya jadi itu sedekah. Jika Anda niatkan karena Allah, itu bisa menolak bala. Loh, wong dongane Nabi Soleh lu bleset. Sebenarnya doanya Nabi Soleh ini diijabah enggak sama Allah? Diijabah. Allah kirimkan ular untuk menggigit dia. Cuma karena sedekahnya bleset titik nyakot di kayunya gitu loh. Ya, jadi perbanyak sedekah dan pintar-pintar dalam bersedekah. Karena banyak orang tuh bersedekah ngawur, ngasal. Ya, bersedekah dimulai dari orang yang paling dekat kepada kita. Istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, baru yang lain dan yang lainnya, tetangga kita. Ya, jadi mulai dari hal yang seperti itu. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Sedekah. Kemudian yang nomor 2. Jadi ingat ya Ibu, bukan sedekah kita yang menolak bala dalam tanda kutip loh ya. Sebenarnya yang menolak bala itu siapa? Allah. Lewat perantara sedekah Allah menolak bala kita. Ya karena enggak mungkin sedekah ini menolak bala, jangan berpikir seperti itu. Yaitu secara tidak langsung Allah inilah yang menolak bala kita dengan sebab sedekah kita. Ya, dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 61, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su'. Ya, siapa sih yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan? Siapa sih yang menghilangkan musibah dan kesusahan? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah yang menghilangkan bala kita lewat perantara sedekah. Yang nomor 2, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Yang nomor 2 adalah taubat. Apa Bapak Ibu? Taubat. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa ayat yang melandasi hal ini. Contoh di surat Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan kami uji mereka dengan keburukan-keburukan musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali dalam maksudnya ini apa? Bertobat pada Allah. Tobat itu maknanya kembali Bapak Ibu. Jadi sampean yang tersesat kembali pada Allah itu namanya apa? Tobat. Kita yang jatuh ke dalam maksiat, kemudian kita merangkak ke atas mendekat kepada Allah, itu namanya tobat. Tobat secara bahasa itu artinya kembali. Ya. Ayat yang lainnya, misal di surat Ar-Rum ayat 41, dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan, musibah-musibah yang ada di daratan dan lautan, bima kasabat aidin nas, disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri, maksiat-maksiat mereka. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan akibat dari maksiat dan perbuatan mereka sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi maksudnya apa? Tujuannya musibah didatangkan kepada kita itu supaya kita kembali. Nek wis balik, insya Allah musibahnya akan berhenti. Disitulah hikmahnya sholat istisqa. Sholat istisqa itu, pertanyaannya, Allah bisa nggak kalau berkehendak langsung turun hujan? Bisa apa enggak? Bisa. Tapi Allah mengisyaratkan agar kita, ya, lewat lisan nabinya melakukan sholat istisqa ketika lama tidak turun hujan. Ya, antum pernah nggak sholat istisqa kemudian hujan? Nggak pernah antum?
Enggak pernah ya? Nangke ini malah banjir Ustaz. Nek iso malah sholat penangkal hujan ngono ben gak longsor ngono ya. Saya dulu pernah di Sukabumi, Bapak Ibu. Pernah di Sukabumi. Jadi sholat istisqa karena di sana itu kalau lama nggak hujan, airnya itu susah. Kan kalau di bukit itu kan airnya malah susah gitu. Beda dengan di Pacet, bukit yang banyak air, di sana bukit yang nggak banyak air tambah susah. Gitu ya. Dingin tapi mudah hilang airnya. Kita pernah sholat istisqa dan turun hujan, Masya Allah. Ya, itu pengalaman, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sholat istisqa itu salah satu aturan sholat istisqa itu adalah mengajak semua manusia untuk taubat sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Sholat istisqa berjamaah. Jenengan gak pernah sih sampean iki, makane gak duwe pengalaman sampean. Jadi kalau jenengan punya pengalaman, itu imamnya itu sebelum sholat itu ngajak orang woro-woro berbondong-bondong untuk apa? Taubat. Karena dengan taubat itu bisa menjadi sebab diangkatnya atau tertolaknya bala atau musibah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, wa manuzila bala illa bidanbin, dan tidaklah musibah atau bala itu diturunkan kecuali sebab terbesarnya maksiat. Wa marufi'a bala, dan tidaklah bala itu diangkat illa kecuali sebab terbesarnya bitaubatin, yakni taubat. Nah, jadi Bapak Ibu bertaubat, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah. Ketika Anda sudah berkubang dalam kemaksiatan dan mendapati banyak musibah, kembalilah. Ketika Anda sudah jauh berpaling daripada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan apa Rasulullah ajarkan dalam sunnah, kemudian datang musibah, kembalilah. Karena dengan kembali pada Allah itu bisa menghilangkan musibah. Bisa menghilangkan musibah. Ya. Kalau Anda nggak kembali, malah nanti musibah itu juga bisa hilang. Jadi Anda kembali, itu musibah hilang. Anda nggak kembali, nek wis kebablasan, itu juga musibah bisa hilang. Tapi hilangnya karena istidraj. Ya, sebagaimana firman Allah ya di surat Al-An'am itu ayat 42, walaqad arsalna ila umami min qablik, telah kami kirimkan pada umat-umat sebelum kalian, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, kami timpakan kepada mereka kemelaratan, kesengsaraan, la'allahum yatadarraun, agar mereka tunduk, agar mereka kembali. Jadi sebenarnya Allah itu menimpakan musibah kepada kita bukan karena benci. Bisa jadi karena kita ini sudah terlalu jauh. Jadi seolah kadoan, balik ngono Mas. Ya. Jadi coba Anda berpikir seperti itu. Jangan-jangan musibah yang menimpa kita ini karena kita sudah terlalu jauh gitu. Makanya kembali tobat. Ya. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Seandainya mereka itu kembali, ya mereka akan mendapatkan kebaikan, tapi ternyata malah hatinya menjadi keras. Udah ditegur, digepuk jeblek, dan balik kadoan sampean bahasa ini. Malah angel tuturane. Maka apa? Falamma nasuma dzukiru bihi, mereka meninggalkan peringatan itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah akan limpahkan, curahkan nikmat yang begitu banyak supaya wis mesisan gak usah balik. Wis mesisan wis gak usah balik gitu. Jadi bahasa analoginya, sampean niku kalau wis kadoan digepuk ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tuh kalau udah kejauhan, Anda kan dipukul sama Allah. Jeblek balik. Jeblek balik. Jeblek balik. Angel tuturan wis. Wis karepmu. Wis rono-rono. Gak usah balik, tambah disangoni. Loh, iya temenan ini. Ya bahasa analoginya kan seperti itu. Malah disangoni, malah dipenakno. Tujuannya supaya apa? Mesisan gak balik gitu. Kemudian dia mati dalam keadaan tersesat. Dia mati dalam keadaan maksiat. Dan dia diancam dengan adab di neraka. Jadi kembali.
Kembalinya Anda kepada Allah itu bisa menolak musibah atau bala. Nah, itu baru nomor berapa? 2. Yang nomor 3, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang nomor 3 itu adalah istighfar. Ya, istighfar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada ayat, ya, ada ayat yang ayat ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ada asbabun nuzulnya. Di surat Al-Anfal ayat 33. Surat apa Bapak Ibu? Al-Anfal 33. Tak bacakan tafsirnya nggih. Di surat Al-Anfal Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ayat 33, saya carikan tafsirnya. Nah, di sini dikatakan dulu para kaum kafir Quraisy kalau haji itu ucapannya gini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan huwa laka, gitu. Jadi itu talbiyahnya orang kaum kafir Quraisy. Jadi kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, gitu. Ya, jadi kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu yang kau tidak ada sekutu baginya. Dan kami memenuhi panggilanmu. Nah, tapi kalau orang kafir Quraisy enggak. Kami memenuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kamu kehendaki. Nah, kemudian ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka ngucapin ini, Allahumma in kana hadza huwal haq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ini ada di tafsir Bagawi sama Ibnu Katsir. Kalau memang kamu yang benar wahai Muhammad, kan dia tadi ngomong tidak ada sekutu bagi Allah kecuali sekutu yang Allah kehendaki. Nah, Nabi Muhammad enggak, ya memang enggak ada sekutu bagi Allah. Nah, kemudian dia nantang, kalau memang yang kamu ucapkan itu benar, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan kepada kami, hujanilah kami batu-batu dari langit. Hujanilah kami batu-batu dari langit. Nantang. Kemudian apa yang terjadi? Apakah turun batu dari langit? Apakah turun batu dari langit pada waktu itu? Tidak. Anda tahu kenapa? Ada 2 sebab. Jadi mari nantang Nabi, mereka pas balik nang omai masing-masing. Ini versi tafsir loh ya, bukan saya ya. Mereka ketika kembali ke rumahnya masing-masing, mereka mengatakan gufronak, gufronak, gufronak. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maksudnya apa? Ojo diudani watu. Loh, mereka itu tahu, Bapak Ibu, bahwa Allah itu kuasa kalau menghujani batu buat mereka. Allah tahu. Bukankah mereka hidup di zamannya Abdul Muthalib? Gini mboten? Bukankah dia dan teman-temannya itu Abu Jahil itu masih 1 generasi, 2 generasi ya di bawahnya siapa? Abdul Muthalib. Mereka masih mendengar dan melihat dengan jelas tanda-tanda mukjizat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Abraha dengan bala tentaranya ya mau ngepung Mekah, apa yang dilakukan sama penduduk Mekah?
ditinggal, kosong, melompong. Apa kata Abdul Muthalib? Ya, Ka'bah ini milik Allah. Biarkan Allah yang menjaganya, biarkan Allah yang ngurusnya. Apa yang terjadi? Allah turunkan batu dari langit, berlubang semua itu tubuh Abraha, bala tentara juga gajah-gajah itu. Jadi mereka pas balik itu ngomong gufronak, wedi sebenarnya. Takut mereka. Maka turunlah ayat ini. Ya, surat apa? Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu sudah memberikan ketetapan untuk dirinya. Allah itu tidak akan mengadab suatu kaum yang engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Seorang nabi kalau masih berada di tengah-tengah kaum itu diadab apa tidak? Enggak, itu udah ketetapan Allah. Nabi Lut sebelum kotanya diangkat ke atas langit yang pertama, kemudian dibalik dan dibenamkan, disuruh keluar dulu apa tidak? Suruh keluar. Suruh keluar. Nabi Nuh sebelum ditenggelamkan dikasih solusi untuk selamat apa tidak? Iya. Enggak bisa langsung Nabi itu dibinasakan bersama umatnya. Sudah ketetapan Allah ini. Bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka, kemudian Allah mengadab mereka bersama-sama. Kan gak mungkin kalau batu jatuh dari langit dipetani, wow iki koncone Muhammad iki, ya iki Abu Jahal, ya enggak, bres kabeh. Nah, ya, Muhammad masih ada di situ alaihi salatu wassalam. Dan sebab yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah enggak ngadab mereka. Wong mereka pas habis ngomong gitu pulang ke rumah pada istighfar. Tapi ada kelanjutan hadisnya. Ketika Rasulullah sudah enggak di Mekah, ketika Rasulullah sudah di Madinah, kemudian mereka sudah meninggalkan istighfar, maka Allah binasakan orang yang berkata itu tadi di saat perang Badar. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan inilah sebab kebinasaan mereka. Jadi kenapa? Karena aku sudah tidak ada di antara mereka dan mereka sudah tidak beristighfar. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini berkata para salafus soleh, ya, berkata para salafus soleh bahwa kita atau Ibnu Abbas bahkan, ya, radhiyallahu anhu berkata, kana fihim amanan. Kami dulu itu di zaman kami ada 2 jaminan keselamatan, 2 jaminan tolak bala, ya. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfar, yakni keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga istighfar. Fadhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Dan sudahlah pergi Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita dan yang tersisa adalah istighfar. Maka jangan pernah tinggalkan istighfar untuk tolak bala. Tolak bala yang temenan niku nggih istighfar niku. Dalam hadis riwayat Ahmad, man aksara minal istighfari, siapa yang mendawamkan, memperbanyak terus-terusan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Wa min kulli dikin makhrajan, bahkan ketika dia mendapati kesempitan, Allah akan lapangkan dalam kesempatan-kesempatan itu, selalu ada jalan untuk lapang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka, tidak pernah ia duga. Itu keajaiban apa? Istighfar. Keajaiban Nabi sudah pergi meninggalkan kita, tinggal keajaiban istighfar untuk tolak bala. Lanjut, tadi tolak bala itu memang kita upayakan, tapi harus dengan sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tolak musibah yang pertama tadi dengan apa? Sedekah. Yang kedua taubat. Yang ketiga istighfar. Sedikit, ya, penjelasan lebih detail, nanti takut kelewatan. Yang pertama, khususnya tentang sedekah ini.
sedekah ini akan lebih kuat menolak bala jika yang kita sedekahi adalah orang yang sangat membutuhkan dan orang yang sangat lemah. Karena hadis sedekah menolak bala itu dikuatkan dengan hadis yang lainnya menolong orang yang lemah. Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini saya bacakan hadisnya di silsilah as-sahihah Imam Albani dan juga hadis riwayat Nasa'i. Rasulullah bersabda, "Abguni ad-du'afa." Ini hadis qudsi. Allah berkata, "Jika kalian mencari keridhoanku, maka carilah dengan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Fa innama turzaquna wa tunsoruna bidu'afaikum." Hendaknya kalian ketahui, sejatinya kalian itu bisa jadi didatangkan rezeki yang melimpah dan bisa jadi diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan bantuan kalian terhadap orang-orang yang lemah. Dalam hadis yang lainnya, innama yansurullah hadil umma bid-dha'ifiha. Kebanyakan umat ini itu ditolong Allah karena orang-orang lemah di antara mereka ketika mereka berbuat baik pada orang yang membutuhkan. Bidakwatihim wa sholatihim wa ikhlasihim. Karena orang lemah itu terkadang ketika Anda bantu, dia mendoakan kebaikan. Orang yang lemah itu ketika Anda bantu, dia mendoakan keberkahan, melakukan ibadah yang ingat kepada jenengan. Kemudian bi-ikhlasihim, mereka kalau berdoa itu juga ikhlas. Karena mereka nggak butuh apapun gitu. Nggak ada pamrih dari kita sebenarnya. Kan moro-moro jenengan tolong. Nah, biasanya doanya itu ikhlas. Tapi nggih, mboten usah nanti ketika jenengan ngasih bantu kemudian dia diam bae gak donga. Loh, ojo lali dongakno aku. Gak usah ngono nggih gitu. Ya, nek pas jenengan didongakno nggih alhamdulillah. Nek pas mboten didongakno, ojo dipaksa lho, Bu. Ojo lali dongakno aku, wis diwewangi, wis dibantu kok gak dongakno. Nah, gak gitu juga konsepnya ya. Ya gak gitu juga. Intinya sedekah itu bisa menolak bala, tapi yang lebih kuat adalah sedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Hadisnya Nabi Soleh tadi, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, thayyib. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah takwa dan tawakal. Ya, takwa dan tawakal. Dalilnya terlalu banyak Bapak Ibu. Kalau kita kupas semua, waktunya kita sangat terbatas. Tapi dalil yang soreh itu apa? Jelas. Ya, itu ada ya di surat At-Tolak itu, di halaman yang pertama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa, melakukan ketaatan, menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesusahannya. Kalau ada kesusahan, ada jalan keluar untuknya. Khusus siapa yang bertakwa. Kemudian bahkan dia bisa diberikan hadiah rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka, tidak pernah ia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah takwa ini tidak bisa dipisahkan dengan apa? Tawakal. Kalau jenengan bertakwa aja, gaspol dalam ibadah. Bagaimana sih cara kita ini bertakwa pada Allah? Ya gaspol dalam ibadah. Yaitu cara kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah itu di halaman 1, 2, 3, di halaman yang ketiga yang sebelah kiri itu. Ya ayuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa. Jadi cara menjadi orang yang bertakwa memperbanyak ibadah, menjauhi maksiat. Kalau Anda sudah memperbanyak ibadah, menjauhi maksiat, maka Anda menjadi orang yang bertakwa. Tapi ingat,
jika tidak dibarengi dengan tawakal. Tawakal itu kan menggantungkan semua urusan kita kepada Allah. Takwa Anda ini bisa sia-sia. Karena Allah itu gak suka sama orang yang tidak tawakal kepadanya. Dalam sebuah hadis, siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, wukila alaihi, Allah berlepas tangan, wis dibarno dia dengan tempat tawakalnya dia itu. Kadang-kadang kita ini bertawakal dengan gaji bulanan. Kita ini bertawakal dengan jatah dari suami, Bu. Ya kan? Kita ini bertawakal dengan pemberian orang lain. Kita ini bertawakal dengan bantuan orang lain. Itu yang kadang-kadang menyusahkan hidup Anda sendiri. Ketika Anda sudah gaspol dalam ibadah untuk meraih predikat takwa, jangan rusak dengan ketergantungan pada makhluk. Gak usah tergantung sama orang tua. Lost doll sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lost doll. Kadang-kadang itu uang bludrek itu. Kenapa? Karena kebanyak bergantung dengan makhluk. Kakean mikir, nanti kalau kayak gini gimana? Nanti kalau kayak gini gimana? Udah pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sudah berusaha semaksimal mungkin ikhtiarnya, Anda sudah berusaha semaksimal mungkin ibadahnya. Saatnya Anda bertawakal pada Allah dan menunggu keajaiban itu datang. Anda gak pengen dikasih keajaiban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu keajaiban itu datang, akan datang. Ya, akan datang. Lakukan semua perintah Allah, akan datang keajaiban itu. Asal Anda tawakal. Ya, pernah tak ceritain ya di sini ya, yang 3 minggu lalu itu istri anak lahiran itu. Ya kan? Jadi kan kakak-kakaknya itu anak 1, 2, 3 itu kan lahir itu kan 2 minggu sebelum HPL, 10 hari sebelum HPL gitu. Nah ini kok sudah mau HPL gak keluar-keluar nih si anak ini. Makanya saya kasih nama Yahya gitu. Yahya kan dinteni gak metu-metu gitu. Yahya gitu. Ya, jadi ini udah HPL gak keluar-keluar ini, gimana ini? Ya udah tak ronsenin. Tak USG ke dokter Dian, kan dokter Dian teman sendiri. Dokter Dian bilang, Ustaz udah gede nih bayinya nih. Mohon maaf Ustaz, jenengan mohon maaf ya, siap-siap sesar ya Ustaz itu. Sewaktu-waktu seandainya nggak bisa lahiran normal, jenengan sudah mengantisipasi untuk sesar. Nggih dok, ngono ae. Lho temenan nih Ustaz. Nggih dok aku. Nah, bener ya, masa ketika nggih mboten dok masa ngono. Kan gitu. Nggih gitu. Ya udah gitu kan. Iya aja. Tuh, karena bayinya sudah besar kan, belum tentu lahir juga. Bisa jadi seminggu 2 minggu setelah HPL tambah gede mana. Singkat cerita, sudah kontraksi tak bawa ke klinik ya kan. Kemudian pas sudah jam 11 kan memang bidan-bidannya tidur ya. Di klinik biasa, bukan di rumah sakit, klinik biasa. Bidannya sampun tidur, katanya nanti kalau sudah mau ngejan tolong dikabari, kalau dibangunin gitu. Pas jam 11 itu akhirnya istri bilang, Mas kayaknya aku sudah mau lahiran. Oh iya, tak bangunin bidannya. Dek. Assalamualaikum. Mbak, oh nggih Ustaz. Ya, siap-siap kayaknya istri mau lahiran. Oh nggih Ustaz. Ya, kan masih di kamar, masih siap-siap dan sebagainya gitu ya. Hujan, gretek. Hujan. Nah, akhirnya saya keluar. Istri saya tak tinggal sendirian, bayangin. Bidani sih durung nang kamar karena masih ganti baju ya, mungkin nggak tahu tidur pakai daster apa nggak tahu juga, ya kan, masih ganti baju mungkin apa. Istri saya sudah nahan ngejan, malah tak tinggal sendirian. Saya malah udan-udanan. Serius, aku golek nggon sing gak ono tutupi gitu ya. Jadi kalau ini kan bangunan loh, gak kena udan, metu nang tangga saya ono kanopi nih, metu meneh gitu ya. Jadi saya itu kan di bangunan itu kemudian ada kanopi, saya keluar lagi. Ya. Nek ndonga ben mboten nyangsang. Sampean guyon kan ini. Tapi guyon niku kudu ilmiah. Kenapa? Karena kalau guyon itu mboten ilmiah, dosa loh kita ini. Dalam hadis itu kan ada doa itu yang mustajab saat hujan. Tapi ada hadis yang lainnya. Tahtal mator, di bawah hujan. Jadi kan golek dhewe nanti kalau nggak percaya nanti ya. Salah satu doa yang mustajab itu bukan hanya saat hujan, tapi di bawah hujan. Makan kulo udan-udan. Dongo ini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kudanan, grojok. Ya Allah,
saya tidak pernah ragu sedikit pun dengan ucapan nabimu. Gak pernah ragu sedikit pun, saya gak ragu. Nah, nabimu sudah bersabda bahwa doa di bawah hujan ini mustajab. Maka ijabahlah doaku, ya Allah. Aku pengen istri saya lahiran selamat, anak saya selamat, normal, gak operasi, gak ada jahitan, gak ada pendarahan. Habis lahiran mandi sendiri, keramas sendiri, ngurusi bayinya sendiri, gendong sendiri. Wis diurus dewe, ya Allah. Loh, nek ndonga iku sing komplit ngono, gak usah setengah-setengah sampean niku. Ya wis ndang paket komplit ngono. Ya, jadi seolah-olah Anda itu memang benar-benar bergantung totalitas sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian saya balik, posisi sudah agak basah itu. Ya istri saya udah tahu, maksud saya pasti dia tahu. Akhirnya lahir normal, enggak ada jahitan, enggak ada pendarahan. Habis lahiran ya mandi-mandi sendiri. Ya, gendong-gendong anaknya sendiri, mandiin anaknya sendiri. 2 hari setelah lahiran naik motor sendiri udah. Ya, 2 hari 3 hari habis lahiran udah naik motor sendiri. Ya, jadi kenapa kita enggak totalitas bergantung sama Allah Subhanahu wa taala? Wis, yang penting jenengan wis kenceng ibadahe. Jenengan sampun kenceng ikhtiare. Ya sudah, tinggal tawakal. Biarkan keajaiban itu datang dengan sendirinya. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Jadi takwa dan tawakal. Takwa dengan memperbanyak ibadah, menjauhi maksiat sekuat-kuatnya, kemudian diiringi dengan tawakal. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 ya, sebagai penutup kajian kita malam hari ini adalah doa. Ya, adalah apa Bapak Ibu? Doa. Ya. Sebagaimana kita tahu dalam hadis riwayat Ahmad, ma min muslimin yad'u laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin. Tidaklah seorang muslim berdoa yang doanya itu enggak ada unsur maksiat, doanya enggak ada unsur pemutusan silaturahim, enggak ada. Aman-aman doanya ini. Illa a'tallah biha ihda salasin. Kecuali Allah itu pasti akan memberikan ijabah dari doa itu dengan 3 pengijabahan. Yang pertama, antu ajallahu da'watuhu, diijabah secara kontan, dar diijabah. Yang kedua, wa ima ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, ditunda. Bisa di dunia atau nanti sampai di akhirat. Yang ketiga, wa ima ayyasrifa anhu minasu'i mislaha, atau akan Allah hindarkan musibah darinya semisal doa yang dipanjatkannya. Maksudnya apa? Semakin kusuk doa Anda, kalau enggak dijabah, semakin besar musibah yang Allah hindarkan dari Anda. Semakin hebat doa Anda, mungkin di sepertiga malam dengan tangisan setelah tahajud dan witir, hebat doa yang seperti ini. Ternyata enggak dijabah, maka musibah yang besar itu akan Allah hindarkan dari Anda. Jadi terkadang yang nolak musibah itu doa-doa kita, karena enggak diijabah. Atau karena dijabah, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, kita berdoa semoga gak ditimpa musibah, terhilang dari musibah itu. Jadi ya, jangan bosan-bosan berdoa. Berdoa untuk terhindar daripada musibah, berdoa untuk masalah yang lainnya. Seandainya gak dijabah pun bisa menghindarkan kita daripada musibah atau bala. Nah, Thayyib, Ustadz, sebelum nanti ada pertanyaan, saya tanya sendiri. Ustadz, saya ini sudah mengamalkan 5-5-nya. Saya ini sudah mengamalkan 5-5-nya. Loh kok sik babak belur ambek musibah tat? Kok sik babak belur ya saya ini? Ya. Harus husnudon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda sudah mengamalkannya, tapi kalau masih diantem ya ambek musibah, ya, masih babak belur dengan musibah. Ada satu ungkapan indah dari para ulama yang ini, argumen ini ada dalilnya. Bisa jadi musibah yang menimpamu adalah sebab ya dirimu terhindar dari musibah yang lebih besar.
Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Jadi ketika Anda ditimpa musibah, bisa jadi ini itu malah sebab kita terhindar dari musibah yang lain. Dalilnya mana? Kan argumen untuk masalah agama ini harus dikuatkan dengan apa? Dalil. Dalilnya mana? Ya kisah Musa alaihissalam bersama Khidir alaihissalam. Tidakkah Anda ingat ketika orang miskin yang baik peraune moro-moro diisengi dibolongi ambek Nabi Khidir. Itu musibah napa mboten? Lah musibah. Dia jadi nggak bisa nyari nafkah. Bayangin, sudah miskin. Baik, malah perahunya dilubangi. Nek iseng lubangi, sing mendem-mendem iku sing dilubangi peraune. Ya kan? Lah iki miskin, baik malah dilubangi. Ya malah gak bisa nyari nafkah. Malah susah nanti keluarganya. Ini musibah apa tidak? Musibah. Tapi apa kata salafus soleh atau para beberapa kutipan yang indah itu? Bisa jadi musibah yang menimpamu itu adalah sebab dirimu terhindar dari musibah yang lebih besar. Husnudon dengan takdir Allah. Apa musibah yang besar yang seandainya musibah kecil ini tidak menimpanya, dia akan tertimpa musibah yang lebih besar? Disita perahunya. Kan kita tahu pemimpinnya ngasih aturan, kamu bayar upeti. Kalau enggak bayar upeti, perahunya akan dirampas, kapalnya akan dirampas. Teman-temannya sesama nelayan banyak yang dirampas karena enggak bisa bayar upeti. Dia dirampas enggak perahunya? Loh ya enggak, perahunya wis mendelep ya. Ya apa carane ya perahu kedelep dirampas sampai utusan pimpinan dia itu ya nggak bisa. Akhirnya dilihat perahunya tenggelam ya nggak diapa-apain. Dirampas enggak, bayar upeti enggak juga. Ya dia tinggal nerek perahunya ya, narik perahunya ditambal selesai. Jadi bisa jadi musibah yang menimpamu itu adalah sebab dirimu terhindar dari musibah yang lebih besar. Husnudon aja. Kita nih sering-sering suudon aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nih sering suudon. Bukankah kisah berikutnya juga seperti itu? Punya anak ganteng, lucu, moro-moro diseret gredeg, blek disembelih. Loh. Musibah nama mboten ya. Punya anak ganteng, lucu disembelih. Loh musibah nama mboten. Loh musibah. Orang sekarang bisa gendeng barang, misalnya anaknya lucu, ya kan, disembelih, stres barang, pedot barang, ya. Musibah apa? Musibah. Tapi bisa jadi musibah yang menimpamu ini adalah sebab dirimu terhindar dari musibah yang lebih besar. Apa hikmahnya? Kata Allah ini lewat lisan Nabi Khidir, dia nanti kalau tumbuh dewasa, dia akan kafir dan memaksa kedua orang tuanya untuk kafir. Makanya, dibinasakan aja. Kemudian Allah akan ganti dengan anak keturunan yang soleh dan soleha yang membantu orang tuanya dalam ketaatan. Nah, jadi nggak usah berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa Anda itu bisa jadi sebab Anda terhindar dari musibah yang lebih besar. Anda pernah nonton potongan video di Instagram itu ya, yang orang digigit semut kakinya itu, kemudian ditendang-tendang, kemudian dia pergi, ternyata tempat dia berdiri itu ditabrak mobil. Gara-gara dia digigit semut, dia marah-marah, ya ditendang-tendang kakinya, dia pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya mobilnya yang nabrak, dar. Gigitan semut itu musibah, tapi bisa jadi musibah kecil itu adalah sebab Anda terhindar dari musibah yang lebih besar. Husnudon aja. Selama Anda orang baik, husnudon aja. Karena Allah dalam hadis riwayat Ahmad tidak pernah menakdirkan kepada orang yang beriman, kepada orang yang baik kecuali
kecuali kebaikan. Aku lu qouli hadza. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila salah kata sikap itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, dan semoga yang hadir di sini diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, dihindarkan dari banyak sekali musibah-musibah yang mungkin akan menimpanya di masa depan. Allah hindarkan semuanya, dan semoga Allah berikan kita taufik, dimudahkan dalam ketaatan. Allah berikan hidayah kita terus berada di atas kebenaran, dan Allah berikan kita rezeki yang paling indah berupa husnul khotimah di akhir kematian kita, dan dikumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.